Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu mind mapping atau peta minda. Peta minda atau lebih juga dikenal dengan sebutan mind mapping. Pertama kali dikembangkan oleh seorang psikolog dari Inggris bernama Tony Buzan. Peta minda atau juga mind mapping atau peta konsep. Jadi mind mapping itu nama lainnya bisa peta minda atau peta konsep. Ini merupakan sebuah cara mengembangkan kegiatan atau aktivitas berpikir ke segala arah untuk menangkap berbagai pemikiran dari semua sudut. Jadi sebuah cara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas berpikir ke segala arah untuk menangkap berbagai pemikiran dari semua sudut. Peta minda membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks cukup dalam sebuah gambar. Manfaat mind mapping atau peta minda. Menurut manfaat metode peta minda menurut Dr. Tony Buzan yaitu merangsang bekerjanya otak kiri dan kanan secara sinergis. Kemudian membuat rencana atau kerangka cerita, kemudian mengembangkan sebuah ide, membuat diri menjadi bebas dari aturan belajar, membuat perencanaan untuk diri sendiri, meringkas isi dalam sebuah buku, menyenangkan dan mudah diingat. Ada manfaat mind mapping atau peta minda menurut Michael Coe. Mind mapping memiliki kegunaan yaitu memberikan pandangan secara menyeluruh pada sebuah atau satu pokok permasalahan, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan, mengumpulkan sebuah data yang besar pada suatu tempat, mendorong problem solving secara kreatif. Nah, cara membuat peta minda itu bagaimana? Yang pertama itu peta minda dapat dibuat dengan atau tanpa perangkat lunak. Nah, kalau tanpa perangkat lunak itu kalian bisa nulis, menggambar biasanya pakai pulpen yang berwarna itu merah, biru, hijau, kuning, hitam atau dengan perangkat lunak. Kalau dengan perangkat lunak, peta minda itu bisa dibuat dengan menggunakan software Freeman yang berbasis open source atau yang mau berbayar itu Xmind 8 Plus berbayar, atau bisa dibuat secara online di http appwisemapping.com. Nah, dalam membuat peta minda itu ada 3 langkah. Yang pertama, kita harus menentukan subjek, judul, kemudian membuat cabang utama, kemudian mengembangkan cabang utama tersebut. Nah, kita langsung praktik aja. Pertama, kalian bisa download Freeman-nya itu di Google, linknya ini. Nanti kalian tinggal install aja. Setelah itu, atau kalian bisa menggunakan aplikasi yang namanya ini Appswise Mapping yang tadi saya kasih tahu di sini nih nih atau yang lain bisa online itu banyak kok. Nah, sebagai contoh saya di sini akan menggunakan Freemind. Dalam liburan keluarga itu kita harus tahu siapa, tujuan, kegiatan, perlengkapannya apa. Nah, siapa yang berliburan itu seorang ayah, ibu, adik, atau bisa ditambah lagi. Cara namanya gimana? Klik kanan, kemudian new child note, klik. Nah, ini bisa ditambahi misalkan kakak.
enter. Nah, sudah. Misalkan cara nambah yang siapa, tujuan, perlengkapan kegiatan ini gimana, saya remove dulu kayak gitu. Nah, caranya dengan klik yang liburan keluarga. Kalau kalian klik yang siapa, otomatis yang ketambah itu yang ini, yang sub main. Nah, ini mainnya, ini subjeknya. Nah, kalau misalkan yang liburan keluarga ini diklik kanan, terus diklik ini, otomatis keluarnya di main. Misalkan tadi apa? Perlengkapan. Setelah perlengkapan ada aktivitas. Aktivitas. Nah, kegiatan kita itu ngapain aja di sana. Nah, kemudian kalau tambah lagi ya, kita tujuan klik kanan di new. Tujuannya ke misalkan pegunungan. Nah, atau tujuan lain misalkan pantai. Atau tujuan lain misalkan mangrove. Nah, misalkan perlengkapannya yang dibawa itu baju, karena kalau kita ke pantai harus bawa baju ganti kan kalau mau renang, baju. Terus kalau kita ke pegunungan itu, sorry, kalau kita ke pegunungan itu harus ada jaket, kemudian handuk, atau perlengkapan bermain di pantai, misal bola. Nah, itu bisa kalian tulis di sini semua. Sebelum dilanjut, sebenarnya kalian bisa menambahkan mendetail lebih menjabarkan. Sebenarnya kalian bisa lebih menjabarkan soal perlengkapan. Misalkan di sini perlengkapan itu ada pakaian, ada peralatan mandi, peralatan bermain. Nah, pakaian itu apa? Baju, celana, jaket. Kemudian peralatan mandi, handuk, sikat gigi, sabun, dan lain-lain. Jadi dicabang lagi, semakin banyak cabangnya semakin bagus. Kemudian aktivitasnya ngapain aja, berkemah, terus makan, dan lain-lain. Nah, seperti itu cara membuat peta Menda. Ya, ini kalian bisa kembangkan sendiri. Misalkan contoh lain ya, ini kan liburan keluarga. Misalkan contoh lain, misal banjir. Nah, ini banjir kan ada dampaknya apa, penyebabnya apa, saat bencananya itu harus gimana, pemulihan, pemulihannya, terus mitigasinya. Misalkan dampaknya apa, nah, sarana, prasarana, transportasi, kegiatan, terganggunya transportasi, kegiatan. Terus penyebabnya curah hujan yang sangat lebat, untuk penebangan hutan secara liar, alih fungsi hutan. Misalkan hutan dijadikan pabrik, pemukiman, perkebunan, terus limbah sampah ini biasanya. Nah, terus cara pemulihannya gimana? Untuk dibersihkan jalannya, rumah, kemudian memeriksa keluarga, tetangga, apakah ada korban. Sekian
dari saya, semoga bisa difahami. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, kalian bisa tanya atau WA ke saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.